Kalian pasti mau kan hidup dengan duit berlimpah dan waktu yang bebas? Bayangin deh, bisa tidur-tiduran di pantai sambil duit terus mengalir. Nah, ada nih yang namanya cash flow quadrant, hasil karya jenius Robert Kiyosaki. Jadi, ada 4 golongan manusia berdasarkan cara dapetin duit. Nah, kalian masuk golongan yang mana? Penasaran? Yuk, tonton video ini sampai habis, biar paham gimana milih golongan yang bikin hidup kamu bikin maju. Jangan lupa buat like dan subscribe ya. Simak video ini sampai habis untuk mengetahuinya. Cash flow quadrant adalah konsep yang dibuat oleh Robert T. Kiyosaki untuk menjelaskan 4 cara berbeda untuk mendapatkan penghasilan. Keempat kuadran tersebut adalah: pertama, E. Employer, yang berarti karyawan. Kedua, S. Self-employed business, yang berarti wira swasta. Ketiga, B. Big business, yang berarti pemilik bisnis besar. Keempat, I. Investor, yang berarti investor. Kamu pernah gak sih capek-capek kerja tiap hari tapi duitnya gak seberapa? Kamu pernah gak sih pengen cari kerjaan lain yang lebih oke, tapi ragu-ragu bisa dapat apa enggak? Kalau kamu jawab iya, berarti kamu termasuk orang yang ada di kuadran E, alias employer di cash flow quadrant. Orang-orang di kuadran E itu adalah orang-orang yang kerja buat orang lain dan dapat gaji tiap bulan. Mereka biasanya nyari kerjaan yang aman dan nyaman, yang gak bikin mereka repot atau resiko. Mereka juga punya bos yang ngasih mereka tugas dan tanggung jawab. Dan mereka harus nurut sama aturan dan jam kerja yang udah ditentuin sama perusahaan. Nah, kalau kamu termasuk orang yang ada di kuadran E, kamu pasti tahu dong plus minusnya. Plusnya adalah kamu punya pemasukan yang pasti dan rutin. Kamu nggak perlu khawatir nggak dapat duit tiap bulan, karena kamu udah punya kontrak kerja sama perusahaan. Kamu punya hak dan fasilitas yang dikasih sama perusahaan, kayak asuransi, cuti, pensiun, dan lain-lain. Kamu nggak perlu pusing mikirin hal-hal kayak gitu, karena udah ditanggung sama perusahaan. Kamu punya kesempatan buat naikin karir dan jabatan kamu kalau kamu kerja bagus. Kamu bisa dapat kenaikan gaji, bonus, promosi, dan lain-lain. Kalau kamu bisa nunjukin prestasi dan loyalitas kamu sama perusahaan. Tapi minusnya juga ada loh. Minusnya adalah kamu punya batasan dalam nentuin pemasukan kamu. Kamu cuma bisa dapat gaji sesuai sama kontrak atau kenaikan yang dikasih sama perusahaan. Kamu nggak bisa dapat lebih dari itu. Kecuali kalau kamu punya sumber pemasukan lain. Kamu punya ketergantungan sama kerjaan kamu. Kalau kamu berhenti kerja atau hilang kerjaan, kamu bakal hilang pemasukan juga. Kamu gak bisa hidup tanpa kerjaan kamu, karena itu satu-satunya sumber pemasukan kamu. Kamu punya tekanan dan stres yang tinggi karena harus penuhin target dan ekspektasi dari bos dan perusahaan. Kamu harus kerja keras dan rajin buat ngelakuin tugas dan tanggung jawab kamu. Kamu juga harus bisa ngadepin masalah dan tantangan yang muncul di kerjaan kamu. Contoh orang di kuadran E adalah guru, dokter, PNS, dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang yang punya skill atau kualifikasi tertentu yang dibutuhin sama perusahaan atau organisasi. Mereka biasanya milih kerjaan yang sesuai sama minat atau passion mereka. Kamu pernah gak sih bosan sama kerjaan kamu yang gitu-gitu aja dan gak ada tantangannya? Kamu pernah gak sih pengen jadi bos dari diri sendiri dan nentuin sendiri jadwal dan duit kamu? Kalau kamu jawab iya, berarti kamu termasuk orang yang ada di kuadran S, di cash flow quadrant. Kuadran S itu singkatan dari self-employed business, yang artinya wira swasta. Orang-orang di kuadran S itu adalah orang-orang yang kerja buat diri sendiri dan dapat duit dari usaha atau jasa yang mereka tawarin. Mereka biasanya nyari kerjaan yang bebas dan fleksibel, yang bisa bikin mereka senang dan puas. Mereka gak punya bos yang ngatur mereka, dan mereka bisa atur sendiri aturan dan jam kerja yang sesuai sama mau mereka. Nah, kalau kamu termasuk orang yang ada di kuadran S, kamu pasti tahu dong plus minusnya. Plusnya adalah kamu punya duit masuk yang gak terbatas dan sesuai sama kinerja kamu. Kamu bisa dapat duit yang gede kalau kamu kerja keras dan pinter. Kamu punya kesempatan buat ngembangin diri dan nambahin skill atau bakat kamu. Kamu bisa belajar hal-hal baru dan coba hal-hal baru yang asik buat kamu. Kamu punya kepuasan dan kebanggaan dari kerjaan kamu. Kamu bisa lihat hasil dari usaha atau jasa yang kamu kasih ke pelanggan atau klien kamu. Tapi minusnya juga ada loh. Minusnya adalah kamu punya ketergantungan sama diri sendiri. Kalau kamu berhenti kerja atau sakit, kamu bakal hilang duit masuknya.
Kamu punya resiko dan tanggung jawab yang gede. Kamu harus ngurusin semua masalah dan tantangan yang muncul di usaha atau jasa kamu. Kamu juga harus bayar pajak, asuransi, dan lain-lain. Kamu punya susah buat pisahin antara kerjaan dan hidup pribadi. Kamu sering kerja lebih lama dan lebih keras daripada orang-orang di kuadran E. Kamu juga sering korbanin waktu dan energi buat keluarga atau teman. Contoh orang di kuadran S adalah pengacara, akuntan, konsultan, dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang yang punya skill atau kualifikasi tertentu yang dibutuhin sama pelanggan atau klien mereka. Mereka biasanya milih kerjaan yang sesuai sama minat atau passion mereka. Kamu pernah nggak sih mimpi punya bisnis yang sukses dan berkembang? Kamu pernah nggak sih pengen punya duit banyak yang bisa bikin kamu pakai buat apa aja yang kamu mau? Kalau kamu jawab iya, berarti kamu termasuk orang yang ada di kuadran B, di cash flow kuadran. Kuadran B adalah singkatan dari big business atau bisnis besar. Orang-orang yang ada di kuadran ini adalah orang-orang yang punya bisnis yang bisa berjalan sendiri tanpa mereka harus ikut campur. Mereka mendapatkan uang dari keuntungan bisnis yang mereka miliki. Mereka tidak bekerja untuk uang, tapi uang bekerja untuk mereka. Orang-orang di kuadran B memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah mereka memiliki penghasilan pasif dan berlimpah. Mereka bisa mendapatkan uang meskipun mereka sedang tidur atau liburan. Mereka juga bisa menikmati gaya hidup yang mewah dan bebas. Mereka memiliki pengaruh dan dampak yang besar. Mereka bisa membuat lapangan kerja dan nilai tambah untuk banyak orang. Mereka juga bisa berkontribusi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Mereka memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang terus-menerus. Mereka bisa mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif untuk memperbaiki atau mengembangkan bisnis mereka. Mereka juga bisa belajar dari orang-orang hebat yang menjadi mentor atau mitra mereka. Kekurangannya adalah mereka memiliki resiko dan tanggung jawab yang besar. Mereka harus siap menghadapi saingan dan perubahan dari pasar dan industri. Mereka juga harus membayar pajak, biaya, dan lain-lain. Mereka memiliki ketergantungan dalam tim dan sistem mereka. Jika tim atau sistem mereka bermasalah atau tidak efektif, bisnis mereka akan terganggu atau rugi. Mereka juga harus memimpin dan mengelola tim dan sistem mereka dengan baik. Mereka memiliki tantangan dan komplikasi yang besar. Mereka harus memenuhi ekspektasi dan kebutuhan dari pelanggan, karyawan, pemasok, dan lain-lain. Mereka juga harus patuh pada peraturan dan etika yang berlaku di bisnis. Contoh orang di kuadran B adalah Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jack Ma, dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang yang memiliki bisnis besar yang terkenal di seluruh dunia. Mereka biasanya memilih bisnis yang sesuai dengan visi dan misi mereka. Kamu pernah nggak sih pengen punya duit yang kerja buat kamu? Bukan kamu yang kerja buat duit? Kamu pernah nggak sih pengen punya kebebasan finansial yang nggak tergantung sama kerjaan atau bisnis kamu? Kalau kamu jawab iya, berarti kamu termasuk orang yang ada di kuadran I, di cash flow kuadran. Kuadran I adalah singkatan dari investor atau investor. Orang-orang yang ada di kuadran ini adalah orang-orang yang memiliki uang yang bekerja untuk mereka. Mereka mendapatkan uang dari investasi yang mereka lakukan di berbagai bidang, seperti saham, properti, emas, dan lain-lain. Mereka tidak menukar waktu atau tenaga mereka dengan uang, tapi menggunakan uang mereka untuk mendapatkan lebih banyak uang. Orang-orang di kuadran I memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah mereka memiliki penghasilan pasif dan berkelanjutan. Mereka bisa mendapatkan uang tanpa harus bekerja atau mengurus bisnis mereka. Mereka juga bisa menikmati gaya hidup yang bebas dan fleksibel. Mereka memiliki kekuatan dan kendali yang besar. Mereka bisa memilih investasi yang sesuai dengan tujuan dan preferensi mereka. Mereka juga bisa memanfaatkan leverage dan kompensasi untuk menambahkan hasil investasi mereka. Mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas. Mereka bisa mempelajari berbagai aspek dan tren dari pasar dan industri. Mereka juga bisa belajar dari kesalahan dan keberhasilan yang mereka alami dalam investasi. Kekurangannya adalah mereka memiliki risiko dan tanggung jawab yang tinggi. Mereka harus siap menghadapi fluktuasi dan ketidakpastian dari pasar dan industri. Mereka juga harus membayar pajak, biaya, dan lain-lain. Mereka memiliki skill dan disiplin yang tinggi. Mereka harus bisa menganalisis dan mengambil keputusan yang benar dalam investasi. Mereka juga harus bisa mengelola emosi dan sikap mereka dalam investasi. Mereka memiliki tantangan dan saingan yang besar.
Mereka harus bersaing dengan investor lain yang memiliki modal, informasi, atau strategi yang lebih baik. Mereka juga harus patuh pada peraturan dan etika yang berlaku di investasi. Contoh orang kuadran 1 adalah Warren Buffett, George Soros, Ray Dalio, dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta dan reputasi yang luar biasa dari hasil investasi mereka. Mereka biasanya memilih investasi yang sesuai dengan filosofi atau prinsip mereka. Nah, itu dia penjelasan tentang cash flow kuadran. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.